Balik lagi di Simamong Podcast bersama Box to Box Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh apa kabar Bobotoh dan juga Maungers. Kita makin semangat nih podcastnya, seminggu sekali responnya sangat positif ya. Mantap. Ada yang dengerin kemarin dari Thailand, bro. Wih, iya bener. Ya, atau kirim tiket atau PP-nya. Nih orang bisa take podcast. Tapi saya begitu. ngomong kalau ke Thailand tidurnya di rumah saya aja. Wih, Anjir, dijamu. Keren. Ya. Kita kasih orang kasih tepuk tangan dulu. Orang kan sempetnya liburan ke Thailand nih, daripada ke hotel kayak masih eta. Ya benar, ya kan. Kita pengen bikin podcast di sana bersama dengan PSST. Oh iya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Thailand. Itu dia. Terus ya? pada ini ya, pada apresiasi juga terhadap yang kalau yang nonton di YouTube tuh pada lihat ping-ping. Mana apal wae euy. Ini perlu klarifikasi nggak itu ping-ping siapa? Ya? Ping-ping pamajikan aing. Itu pakai legging benar. Lain legging. Kamu salah, itu bukan legging. Celana jeans gitu, warna putih. Emang ngetat sih. Sudah ada yang punya. Pun bojo, kalau resan pun bojo. Ya. Nah, ini melanjutkan cerita minggu lalu, kita bercerita tentang 3 pemain asing asal Asia Tenggara dari negara Thailand. Nah, selepas itu ternyata Persib juga mempunyai pemain asing asal Asia Tenggara lainnya, tapi dari negeri Singapura. Ya. Mungkin karena di tahun itu prestasi timnas Singapura juga rada lumayan ya. Ya meskipun loba nu dinaturalisasi ya kan, tapi kan seenggaknya secara prestasi cukup mentereng lah di Asia Tenggara. Mungkin dari situ akhirnya Persib mulai tertarik untuk merekrut pemain dari dari Singapura ya. Dan invasinya juga pemain-pemain Singapura ke Indonesia lumayan banyak ya kan. Kayak kemarin kita sudah sebutin ada Itimi Dixon, terus juga Mustafik Farudin. Ya Mustafik Farudin itu bareng sama Bayi Haki ke Persija dulu. Ya, Emre Duan sama Along, Karema. Precious Emma Jora. Precious. Precious. Cuman si Ian teh si Daniel Bennett nantinya. Khairul Amri. Amri. Orang beki kiper nah Lionel Lewis pada saat itu ya. Cuma dia nggak ke Indonesia ya. Dia enggak. Nah, itu teh berarti setelah musim 2009 berakhir ya. 2009 2010. 2009 2010 berakhir, persiapan menuju musim 2010-2011 Persib mulai merombak timnya dan mendatangkan pelatih asing juga pada saat itu ya. Nah, ini yang diambil pada saat itu adalah Daniel Darko Janakovic ya. Yang digadang-gadang itu salah satu pelatih yang lisensi tingkat tinggi lah di Eropa. Eropa. Di Eropa UEFA Pro ya. UEFA Pro. Datang bersama asistennya Jovo Cukovic atau kita bisa Abah nyebut Jovo Abah misalnya. Jovo ya kan. Iya. Tapi naas sebetulnya ya, karena Daniel Darko ini belum mulai kompetisi geus keluar. Tapi lamun cek orang ya, memang ada shock culture juga dari pemain Persib sama si pelatih ini. Karena kan si Daniel Darko ini kalau kita lihat sangat disiplin. Makan juga gizinya diperhatikan katanya kan, dan pemain tuh ya banyak segala dahar kudu diatur gitunya. Dan gini kalau pendapatnya Coach Ripan dan Angki pada saat awal kedatangannya Daniel Darko pada saat itu, sebelum kita ke pemain Singapura tentunya, ini ada apa nih, kok belum main udah tiba-tiba ada tragedi ya kan? Tragedi gelas pupus. Gara-gara tragedi gelas ini ya. Kumaha. Mungkin karena Jovo itu kan punya Darko punya license tinggi, terus ada kebiasaan mungkin dari pemain Indonesia juga belum nggak sesuai lah ya sama kebiasaan yang dibawa dari beda kultur teh. Dan kejadiannya mungkin waktu itu di Cirebon nggak salah, waktu pas lagi TC Sukabumi ya. apa Cirebon ya? Cirebon nggak salah. TC Cirebon ya. Cirebon. Katanya ada ada gak sesuai lah, jadi jam makan nggak salah waktu itu. Yang friksinya antara Daniel Darko dan Markus waktu itu. Pada saat itu isunya. Ya tragedi gelas pepes teh meureun. Ripan meureun. Mungkin ceritanya lebih valid lagi.
Gak jadi Daniel Darko kan masuk entah bawaan siapa ya kita tiba-tiba sering dekat sama pelatih dari Eropa Timur kayaknya. Daniel Darko masuk dengan Cucu dari awal juga kayak yang banyak intrik ya dari mulai latihan di UPI. Daniel Darko kan membuang Dedi Haryanto kiper terus ada Esteban Vizcarra juga ikut seleksi. Ya. Abdul Rahman waktu itu. Abdul Rahman ikut iya seleksi, bener ya, gagal. Abdul Rahman yang pertama kali tuh, bukan yang 2014 ya. Abdul Rahman waktu masih muda dari Tangerang dia. Seleksi, terus sudah banyak kayak ketidakserekan dengan si anggota tim si Daniel Darko ini. Merambah mulai ke Inter Island Cup main di Palembang saat itu. Dibantai. Kita dibantai oleh Budi Sudarsono, si Budi gol itu. Budi itu sebelum ke Persib ya? Sesudah berarti dari Persib. dia tuh main sesudah. untuk ini ya Sriwijaya. Sriwijaya FC. Sriwijaya ya benar-benar Kita sesudah. dibantai 6 gol apa? 6-1 skornya. 6-1 dengan kondisi yang backnya Yudi Koirudin. Jadi Koirudin dari Sleman ya waktu itu dia tuh ya? Di mana ya? Ada Balik Sleman. papan gitu? Atau Sleman ya? Sleman antara kalau itulah nggak pokoknya Sleman. beres dari Persib dia kan ke Persiba. Ya pokoknya dia anak diklat yang dibawa balik lah ceritanya. Yudi Koirudin masuk. Nah dari situ mulai ini pelatih bagus apa enggak ya? Mulai banyak yang kayak gitulah. Akhirnya ada puncak bahwa yaitu tragedi banting gelas itu yang membuat Daniel Darko harus mundur sebelum kompetisi dimulai. Itu tuh berarti total di Inter Island selama full kompetisi itu ya. Nggak bisa berapa kali main itu lagi. 2 kali atau 3 kali. Sakituan lah dia. Itu dia. Dan setelah lepas dari Persib Bandung, Daniel Darko teh sempat ngelatih PBR. Benar-benar sempat ngelatih Di PBR. PBR lagi ribut deh atau Ribut deh nya di PBR nanya. Jeung ajar asisten pelatihna ajar. Iya benar. Benar ya. Ribut deh eta. Jadi emang kayaknya nggak cocok sih di Indonesia. Cocoknya akhirnya dia cabut lah hengkang gitu kan. Berarti benar ya. Dugaan saya pada saat itu memang karena pernah ketemu sama Bang Markus juga, ya memang shock culture juga gitu. Jadi kayak aduh terlalu banyak ngatur, terus juga ya kelihatan juga kayak pemain Indonesianya mungkin belum terbiasa dengan kultur sepak bola yang tadi gitu, jam makan diatur, bareng-bareng harus kayak gitu-gitu lah. Ya betul, memang kalau di Indonesia kan harus agak bijaksana menyikapinya. Aya win-win solution sih biasanya. Karena si eta meureun jelema saklek, urang boga aturan kieu, maneh kudu nuturkeun urang gitu meureunnya. Aing Eropa urangnya lisensi Pro A. Iya, lisensi aing Belum lagi permasalahan komunikasi juga kan, belum bisa bahasa Indonesia mungkin pada saat itu ya. Iya, akhirnya diganti oleh Jovo juga tidak memberikan perubahan yang signifikan ya. Jovo juga terkendala bahasa. Jovo terkendala bahasa sampai dia harus ditranslate oleh si Mono-nya. Ada translatornya si ada translator. Moga tuh. Moga Mono terus dia tuh malah jadi ulangi lagi dari awal, jadi kayak belajar passing lagi si pemain-pemain tuh jadi iya passingnya can balener ya pemain Persib. Sedangkan kondisi pemain Persib saat itu Maman Abdul Rahman, timnas 2010 baru beres AFF kan. Iya, label timnas. Markus baru beres AFF. Nova Arianto manehna kan ngerasa anjing aing diajaran passing deui ya. Ku pelatih ieu kumaha sih. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan riak lagi tuh si Jovo teh. Akhirnya di awal-awal musim kita 6 pertandingan butut lah ya. Butut ya, 6 pertandingan Jovo itu hanya menang sekali kalau nggak menang salah. sekali ya. Oh iya ya. Menang sekali, 4 kali kalah, 1 kali imbang. Ya kondisi timnya nggak enak. Di latihan juga tengeuna dan si Jovo kan hayangna ulangnya DT passing karena merasa ini passingnya aja belum balener gitu. Secara teknik, secara gerak badan, body shape, terus apalagi pengetahuan tentang ruang mah jauh lah nya ada passing nawe can balik gitu. Dia benerin lah sama Jovo. Ya udah kita mulainya dari passing lagi. Kondisi pemain anjir aing diajaran passing deh. Aing kan SSB baheula gitu. Jadi apalagi mungkin liga oke geus jalan ya liga gitu. Jalan, Maksudnya bukan saatnya gitu. Bukan saatnya kita mengulang hal itu gitu. Belum lagi masih ada regulasi yang waktu itu sudah regulasi pelatih itu harus lisensi ya. Dan Jovo juga tentunya sudah memiliki itu walaupun punya asistennya Darko kan. Punya. Nah, jadi emang ada riak yang tidak bisa terselesaikan di awal musimnya eta. Masalahnya di awal musim dia arek main pisan di liga. Iya. Jadi emang udah agak susah ngebenerin gitu. Oke, berarti setelah Jovo mundur digantikanlah oleh RD. Rukito Daniel. DR. Kamu tambah D karupuk. DDR. Kerupuk. Iya, Daniel Rukito masuk setelah Daniel Rukito menangani sebelumnya teh Persik Kediri ya.
juaranya. Juara ya. Juara di Nah, Kediri. ini adalah bentuk mungkin jawaban dari manajemen yang ngelihat oh ini dua pelatih ini tidak punya komunikasi yang baik, Shock culture. tidak Shock apa culture. ada shock culture terus juga tidak bisa berbahasa Indonesia, dicarilah pelatih lokal yang Bisa bahasa Indonesia. bisa bahasa Bisa bahasa Indonesia, Indonesia. udah Pasti gitu, itu bisa. pasti bisa dan tentunya punya pengalaman membawa tim jadi juara. Jadi juara sebelumnya Persik Kediri. Nah, jadi udah ada tiga pelatih di Di awal musim. di satu musim yang juwet eta lah. Bener-bener ya. Nah, Daniel Rukito tidak punya banyak waktu untuk Merombak tim, ya kan, ataupun memilih pemain sesuai dengan skema yang dia pakai gitu. Nugas aya itulah nu jalan. Ya. Dan diantaranya adalah si duo Singapura ini, ya kan. Nah, ini hadir Iya. pada saat itu di pertengahan musim ya. Di awal musim. Oh, di awal musim ya. Dari Di awal awal. musim. Pas launching di Siliwangi tah Sarel Ishak, ya kan? Iman Jerok. Cobalah aku mengerti, cobalah aku mengerti. Nah, si Iman Jerok sih kan sacara dipangke kopral. Saya ngagantikeun ieu Onci anu kaungu. Onci teh dulu Funky Kopral juga. Onci kan main kopral Sama jeung Bondan Prakoso. Robi, Kela jeung Angga. nah bahas musik. Aing nggak bahas Saril Ishak jeung Si Onci ka Bae Haki ya. Onci ka ungu Diganti ku eta Iman. Iman Jerok. Terus si Bondannya nyen Bondan dan Fade to Black. betul Black keluar. Padahal baheula nyanyi si lumba-lumba. Nah, Terus bahas ada di Nusi Lumba-Lumba model video klipna si Rai Putra. Rai Putra Ran tuh ya kan jadi model video klipna kikieuan. Aduh, ayo lanjut lagi Singapura ya. Sahril Ishak dan Bae Haki Kaizan. Kedatangan Sahril Ishak itu kan kita sudah mempunyai ini ya penilaian bagus tentang Suchaunutnum dan Thailand dengan Kosin dua Thailand di musim sebelumnya. Iya. Nah kesuksesan itu mungkin pengen diulang nih oleh manajemen karena membawa pemain-pemain Thailand itu hese kan ya. Thailand mah kan dia lamun liburan hungkul sebenarnya. Ya bener eta. Jadi mun kompetisi hayang dikontrak sa musim penuh eta moal daraekeun sebetulnya Susah, ya benar. kecuali level yang kayak Python gitu yang levelnya di bawah ya, bukan level timnas lah gitu. Nah, untuk level timnas kayaknya susah untuk mendatangkan Terate, Winotai, Suchaunutnum, Kosin Haterakul, Kawin, Terasil itu nggak lah. Akhirnya kita cari opsi gimana kita mendatangkan Asia Tenggara lagi, cuman yang bisa satu musim. ya dan labelnya tetap tim nasional juga. Label timnas nggak main-main, yang dibawa kapten timnas Singapura kan dia. Kapten timnas dan kalau nggak salah Sahril Ishak ini pemain terbaik liga di Ya, musim sebelumnya di ya. 2010-nya Sahril Ishak itu pemain terbaik Singapura League bersama Home United waktu itu. Nah, terus gegedeknya tinggalnya mah anjir jangkung ya kan si Bae Haki teh. Terus cuma memang ada kekhawatiran karena musim sebelumnya bermain untuk tim rival Persija Jakarta Nah, iya. gitu. Kalau ini kita Sahril dulu ya. Kalau yang Sahril labelnya memang kapten timnas. Jadi meureunnya si manajemen coba orang tayangan lah anu siga Kosin jeung Suchau. Iya, iya, Di mana ya da ka Kamboja moal mungkin. Myanmar oke teh ya Ngomong kan. kalaos kan. Ya. Oh iya Singapura ya kan juara AFF terus kan. Bener, Singapura keur alus-alus oge Udah kan. 2 kali juara AFF tuh saat itu. Dan memang pada eranya si Sahril dan Bae Haki itu ya mereka juara. Angkatan emasnya Singapura. Angkatan itu. Termasuk memang ada pemain naturalisasi saat itu ya. Nah, dipilihlah Sahril Ishak dengan label kapten timnas Singapura kan keengnya gitu datang kapten timnas Singapura. Nah, meureun hayang dipaket biar ada teman buat ngobrol di sini lah. Ya. Dibawalah back bertinggi 1,9 yang hampir 2 meter itu dari Persija Jakarta, Bae Bae Haki Haki Kaizan. Ya. Gitu awalnya itu tuh kayaknya pengen mengulang suksesnya Suchau sama Kosin, bawalah dua timnas ini. Tapi manajemen Persib dan tim pelatih saat itu cek Kunto Aji terbuai ekspektasi ya kan. Eta kan anjir pemain terbaik liga, terus kapten timnas, 2 gelar AFF saat dua itu gelar ya. AFF. Akhirnya tilu gitu. Ya kan. Tapi ya tahu sendiri mungkin ya kiprah Sahril Ishak di Persib siga kumaha kan. Saat itu Sahril tuh menyingkirkan Esteban. Ya. Iya, Sahril akhirnya menyingkirkan Esteban kan Esteban seleksi kan. Sekarang ya. Seleksi gagal, cabut. Estebannya yang direkrut adalah Sahril Ishak dan Bae Haki Kaizan. Bae Haki Kaizan. karena waktu itu jatah pemain asingnya masih dipegang sama Eloko kan. Masih ada Eloko kan? Sama Hilton akhirnya dibawa lagi. Waktu itu kan Hilton sebenarnya 2010 tuh sempat cedera itu yang Cedera dan cabut balik dulu kan, ke balik ke Brazil. Brazil. Akhirnya di 2010-2011-nya dia dibawa lagi ke Persib. Tapi dengan catatan dia waktu itu masih dalam kondisi cedera, masih pemulihan. Jadi di awal musim pun dia banyak gak main. Banyak Jadi gak akhirnya mainnya ya. strikernya kan Eloko dan Pablo Frances. Pablo Frances, tah ya ge
terbuai ekspektasi oge ya kan. Pablo Frances kan di Persijapna alus Poe ya. dan Jago pisan. pisan. Eta pangjagona di Jepara. Pang coy. jagona di Jepara. Jadi musim sebelumnya Pablo Frances itu ada 2 pemain asing ya yang di Jepara. Pablo Frances sama Arnaldo Villalba. Iya benar, Arnaldo Villalba. Villalba. Pemain lokal lagi alus Joan Syah. Anjing cik aja. Joan Kakana si Syah. Rodrigo Giovanni. Bener, lanjut Narude Giovanni eta. Tah orang Cikajang Garut eta nya. Orang Cikajang. Sa kampung jeung Jenderal Arif jeung Yandi. Ejeng hiji deui, Deden Deko. Orang Cikajang. Hantem Ferdinand teh eta mah. Ngantem Ferdinand. Deden Deko teh nu apa minantona otik. Opek. Anjing Pak Jajang nanya saha anu minatna opik mana cik aya. Ya benar ya pada saat itu Persijap ya. kan saat itu ya ibaratnya mediocre awalnya ya, mediocre. Kuda Cuman, hitam yang diperhitungkan teh nya. iya datang tiba-tiba Pablo Frances eta bisa mawa sorangan. Iya. Persijap Jepara ieu ka papan atas. Jadi jara raguan pisan eta pemain Persijap kan. Dan dribblingnya tuh lengket pisan ya Pablo Frances ya. Pisan. Dia sendirian tadinya Arnaldonya juga jago. Kesini Arnaldonya melempem, udah tinggal si Pablo sendirian tuh. Pablo bisa bawa Persijap sampai papan atas. Nah, dari situ ngelihat kan oh iya jeung Eloko sigana satu rumpun. Orang duet kan maut Duet sigana ya. Duet Latino. Si Pablo di mana? Argentina. Oh, masih sabah. Amerika Latin. Sigana kan ngerinya walaupun dibayangkan depan Pablo Frances sama Eloko. Eloko Gonzalez. Tukangna Sahril Ishak. Ya. Gelandangna ya Eka Ramdhani. Atep Siswanto. Oh, Siswantonya. Baik Aisnan Ali, Bayhaki Kaizan, Nova Arianto, Maman. Kiper Markus eta kan ngeri kan? Ngeri. Des Angga ngorak keneh nya. Des Angga masih ngora. Terus di cadangan masih ada Hilton Moreira. Ada Hilton Moreira. Munadi, Bro. Munadi Itu angkatannya Persib U21 yang promosi ke Iya, yang juara juara. ya, yang juara Juara itu kan. ISL 21. Setelah juara. Munadi, Randy Saputra. Randy Saputra, Randy yes. Saputra tuh pernah Ada. pakai nomor 10. Nomor tuh. 10, Randy Saputra 10. Sebelum Hilton datang. Iya. Ternyata digeser jadi 7 hiji Jadi apa? 77 kalau nggak salah. 77. Nah pokoknya geng-gengan diklat juara dinaikin promosi, dicampur dengan geng timnas, dicampur dengan geng Amerika Latin, dicampur dengan geng Singapura. Iya kelas 1 semua nih. Kelas 1 terbuai ekspektasi. Di perjalanan tidak semulus itu. Itu dia. Dimulai dari riak-riak Daniel Darko harus turun sebelum liga berjalan. Terus untuk Sahril Ishak sendiri, Sahril ini kan kalau kita lihat permainannya dia tuh kan free roll. Posisinya sebetulnya free roll. Tapi forward kan. Forward free roll. Jadi kalau timnas Italia 2006 waktu juara Liga Piala Dunia, itu tuh kayak Francesco Totti. Bermain di belakang striker dalam formasi 4-4-1-1. Jadi satu di tukang striker utama nanti ya. Iya, dia bisa diplot di belakang Eloko lah pada saat itu. Iya. Sedangkan pada saat itu Daniel Rukito main 352 formasinya 352 atau 343 ya kadang-kadang. 352 dengan kondisi di depan ada Pablo Frances, ada Eloko, kadang-kadang Rahmat Afandi nu main. Iya, ada Rahmat Afandi oge. Oh iya benar. Mundur dikit itu bukan posisinya Sahril. Ada Eka Ramdhani kan. Jagoan Bandung saat itu yang tidak akan mungkin tergeser teh. Iya. Nah, Sahril bingung posisinya di mana. Pindahkan ke kanan Iya, kadang-kadang. pindah ke flank dia teh ya. Di kanan tiba-tiba Jejen Jenal ke alus-alusna oge. Oh iya, ada Ya. Gue belecetan pisan sih eta kan. Sacan Febri Bro lompatan eta Jejen geus lompatan. Jejen lompatan. Cuman karunya Jejen teh gara-gara cedera jadi ngedropnya. Iya kan. Terakhir main jeung aing di CSL. Di JNE. Nah, Jejen, iya secara formasi Sahril itu di sini tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan di Singapura dan di Liga Singapura. Tidak berada di pos terbaiknya dia ya. Ya, di pos terbaiknya dia. Cuman kalau saat itu Sahril bilang, jadi saya pernah ketemu Sahril di Viking Fan Shop. Bukna Lagi-lagi Bukna koneng. Bukna koneng. Di Mohak hari. Iman Jerok deh ya. Pernah ketemu Sahril Ishak, dia lagi bikin itu kan apa clothingan gitu ya, the number 17. The number 17. Dia kerjasama sama Firman Fanshops itu. Ayo oke si Mungkita yang kemarin bikin film Ya Betik dirinya. Iya. Bikin film Ayu Betik tuh yang kemarin si Mungkita. Saya lagi sama Mungki, tiba-tiba ada Sahril datang kan. Orang ngobrol-ngobrol. Saya kan mau ngomong, friend, lamun si topik kan bos gitu ya. Mau dia, halo friend kayak gitu kan. Nah, Sahril ngomong, orang ngobrol akhirnya jeung Sahril. Kenapa saat itu tidak bisa bermain seperti kamu bermain di Singapura gitu. Mana kan pemain terbaik, mana kapten gitu di itu. Konon pas di Bandung, mana lapor kieu.
ya itu dijelaskan bahwa sebetulnya saya secara posisi itu ada di belakang striker. Makin dekat saya ke kotak penalti makin saya bisa menciptakan peluang gitu. Terus saya kan juga bukan pembagi bola sebetulnya hanya passing pendek, siga sikim lah. Bukan yang kreator gitu, dia hanya bisa passing pendek, finishing, gocek dikit, eksplosif dikit. Nah, itu tidak bisa diaplikasikan di Persib karena tidak dapat posisi. Posisi dia akhirnya geser ke flank kanan. Dalam formasi 3-5-2. Di flank kanan juga masalahnya kata Sahril ini bukan soal posisi-posisi teuing, soal jam terbang yang di dia. Iya benar. Baru pertama datang ke Indonesia nggak dapat jam terbang. Kalaupun saya main di flank kanan saya sebenarnya bisa beradaptasi. Maksudnya nyangges aing dipaksakeun we lah main karena di gelandang udah pasti ada Eka. Itu bener kan Sahril teh baru ke Indonesia ke Persib dulu kan sebelumnya. Setelah itu ke Medan Chief kan. Iya, kalau Sahril ya. Nah, terus dia masalahnya adalah ketika saya di sini tidak mendapatkan jam terbang. Saya udah memberikan 100% di latihan. Sahril teh geus di latihan geus bebeakan gitu ya. Cuman dia nggak pernah dapat jam main gitu. Karena pelatihnya nggak tahu, bukan tipe masang Sahril atau kumaha. Nah, itu tuh pelan-pelan membuat mental Sahril drop. Orang gak semerah 100%, cuman orang main-main. Gak ada kepercayaan dari pelatih untuk diturunkan di starting line up gitu ya. Bahkan ada, dia sempat kayak bilang, itu tuh satu tempat itu udah pasti milik Eka Ramdhani kalau di gelandang. Bahkan dalam kondisi Eka cedera pun gitu, Eka akan selalu main gitu. Pelatih akan lebih memilih Eka daripada memilih Aing nu fit gitu. Jadi kondisinya memang serba sulit saat itu untuk Sahril Ishak. Nges mah posisinya nges teu ideal di dalam formasi yang dia suka. Jam terbangnya minim pisan. Jadi dia nggak bisa membuktikan apa-apa di sini gitu. Kenapa akhirnya dia flop di Bandung. Dan hanya bertahan setengah musim. Kalau nyambung dari Ripan sih, emang dia dalam catatannya cuma main 11 kali. 11 kali main. 11 kali dan itu nggak jadi starting kan? Nggak semua jadi starting. Kadang starting, sering nante kan? Tanpa mencetak 1 gol pun. Sedangkan di Liga Singapura yang sebelumnya dia itu mencetak 17 gol satu musim. Nah itu loh. Top scorer ketiga di Liga. Catatannya sangat bagus di Liga Singapura, tapi ketika datang ke Persib, pertama kali juga datang ke Liga Indonesia, malah jadi flop itu. Mungkin alasannya tadi yang Coach Ripan udah jelas. Secara teknis seperti itu ya. Secara teknis seperti itu. Terus akhirnya kan dia makin drop kan semangatnya. Akhirnya dibuanglah oleh Persib. Sahril pindah ke Medan Chief setengah musim. Itu juga nggak bagus-bagus amat di Medan Chief. Pindahlah ke Lion 11 ya. Lion 11 teh tim Singapura tetenya. Timnas kerangka timnas Singapura yang bermain di Liga Malaysia. Karena hipnya Liga Malaysia kan kalau Singapura kan sepi liganya gitu. Untuk mendapatkan atmosfer untuk mereka bermain di kompetisi yang sesungguhnya itu kan harus ada teror dari lawan. Nah, dikirimlah satu tim untuk bermain di Liga Singapura. Bermainlah Sahril di Lion 11 itu. Lion 11 itu. Nah, di Lion itu dia menemukan performa terbaik lagi. 2012 Singapura juara lagi AFF. Juara AFF deui. Pemain terbaik saya eta. Sahril deui. MVP. Berarti analisanya memang bukan Sahrilnya yang jelek sebenarnya. Bukan secara kualitas individu dia yang jelek, bukan ya? Nggak dapat momennya di sini. Itu ya. Waktu yang salah dan kesempatan. Mau cek Firsa Besari waktu yang orang salah. semoga cinta dan kemampuan nu besar tapi mau kesempatan mah kumaha. Aing tuh diberi kesempatan untuk orang unjuk gigi dengan posisi terbaik orang gitu. Aing boga martabak ya. Nah, kesempatan jang merek ka maneh. Aing rek mau martabak ki jang babeh maneh tapi diharap dihadang ku security imah maneh terus didahar ku security imah maneh. Kesempatannya kalau cerita Sahril sih seperti itu ya. Secara teknis dia bermain makin dekat Sahril ke kotak penalti makin berbahayalah dia sebetulnya gitu lah. Seperti Francesco Totti lah. Bener. Orang ngebayangkan tiba-tiba Totti ditendang di flank kanan kan sebenarnya liar oge gitu. Terus dicadangkeun. Kondisinya memang saat itu untuk pelatih juga mungkin serba bingung ya Ki. Karena ya Eka Ramdhani jago-jago dari Bandung. Bagus-bagusnya juga kan Eka Ramdhani. Lokal pride-nya kan. Eka, Atep gitu itu ya susah digeser lah bagaimanapun juga gitu. Ya, Sahril sayang sekali setengah musimnya flop. Baihaqi Kaisan sebetulnya mendapatkan tempat utama pada saat itu awal-awal ya. Justru malah punya duet yang menawan ya barengan sama Nova Arianto dan juga Maman Abdurrahman. Iya, Maman, Nova, Baihaqi. Ya kan eta tilu back kita kalau dari sisi kualitas individu Timnas KB nya edan gitu. Ya Baihaqi emang back bagus untuk ukuran Asia Tenggara mungkin salah satu yang terbaik di zamannya dia Piala Tiger juara tuh 2005. Meskipun matahin kaki Boas kan waktu itu. Boas teh ku Baihaqi nya nu kaduana Boas nu potong nu kaduanya setelah Hong Kong. Itu kan Baihaqi tuh yang ngejuarain Singapura terus 2007 dia juara lagi.
Iya. Masuk ke Persija bareng sama Mustafik Fahrudin, dia starter terus kan. Starter terus dan emang bagus juga kan. Emang bagus juga, akhirnya dibawa direkrut lah ke Persib, meskipun agak kontroversial ya ngerekrut dari tim rival. Tapi kan agennya Sarua merenya, jadi dibarengkeun jeung si Syahril Tapi aja. mungkin dia emang satu paket dengan Syahril karena Syahril dan Baihaqi itu satu angkatan awalnya. Jadi dia akademi PSSI-nya Singapura kayak itu. PSSS, Primaverana. PSSS, Persatuan Sepak Bola Seluruh Singapura. PS3. Jadi ada akademinya, dua pemain itu satu angkatan. Akhirnya ya emang mengkilap banget kan karirnya untuk level Asia Tenggara. Jadi Baihaqi direkrut ke Persib, tapi mungkin di Persibnya harus bersaing dan Nova dan Maman juga mungkin. Dan dia cuma main 9 kali waktu itu. Untuk back dengan status back asing terbilang sedikit kan untuk main 9 kali. Hatinya belum biru mungkin ya. Nah, saya juga curiga itu sih, curiga secara hati juga dia nggak di sini kayaknya ya. Ya Tapi karena satu musim sebelumnya di Persija tuh berkesan lah gitu ya. tapi kan orang tuh bisa termo hati, maksudnya tuh bisa mengukur hati. Termohurt. Aing kok mengukur hati gitu. Tapi kan Baihaqi tuh tinggi 1,9. Dia bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kanan. Kadang suka menciptakan gol juga. Iya, dia tuh kayak kalau di masa lalu tahun 2000-an ada kayak Haris Saputra lah. Oh iya benar, Haris Saputra ya. Di saat orang-orang Indonesia belum bisa set up dari belakang, si Baihaqi udah bisa pisan. Udah bisa set up. Back modern atau di Singapura lagi. Dalam formasi 4 back dia bisa, dalam formasi 3 back dia jago banget. Bola atas geus kuduna jago lah. Makanan dia lah gitu ya. Hiji 0,8 oge kan luhurna gitu. Terus set up dia bisa, apalagi sprint dia punya, hampir semua atribut untuk back idealnya ada di Baihaqi Kaizan. Tapi ketika ke Bandung teuing kumaha saya butut pisan. Kalau ada tuh di YouTube salah satu TV swasta berinisial AM. ada Karena pada saat itu yang pemegang hak siar 10 musim tadi dia. Pasti kurtasi orang kadinya deui. Eta 10 musim ya. 10 musim. Ada gitu waktu itu Arema lawan Persib Bandung yang rusuh di Bandung. Iya. Aremanya ada M Ridwan sama Along. Si Persibnya ada Baihaqi Kaizan. Itu dalam beberapa duel bola atas eleh we si Baihaqi cek kunaon sih ya gitu. Iya. Di sini enggak dapat mundur. Ya dan sempat beberapa kali juga blunder ya. Nah itu juga permainannya memang saat itu 3 back kita memang lumayan rada kacau oke sih. Termasuk kiperna. Jadi banyak gol-gol sih jebol deh gitu. Iya, benar. Maman Abdurrahman, Nova Arianto, Marcus Horizon. Iya. Terus sampai akhirnya kan Nova Arianto juga mundur ya di setengah musim kalau nggak salah. Iya, mundur. Statusnya adalah mundur kan. Iya mundur. Karena ini sebetulnya musim keduanya Nova ya. Nova ya musim awal kan keren tah. Padahal masih punya sisa kontrak kan Nova sama Persib. Si akhirnya mundur ya gara-gara mungkin tekanan dan permainannya gue udah nggak dapet moodnya ya, Fafa tuh di sini. Mungkin Teh Brigita udah nggak betah di Bandung juga ya. Udah gak ada tema oke mungkin CS. Terus ya udah Maman juga nggak dapet moodnya, Baihaqi ikut-ikutan jelek juga di sini. Ya udah akhirnya Baihaqi juga keluar bareng Syahril ke Medan Chiefs. Pindah juga ke Lion juga ikut ya kalau nggak salah deh. Gak tahu lupa, tapi emang asalnya dari Persib ke Medan Chief dulu. Ke Medan Chief Nah, dulu eta ya. pokoknya tim eta 2012 ikut Piala AFF lagi kan timnas Singapura setelah pasca dari Persib. Eta tuh jadi jago deui si eta. Jago deui tah si Eta jelema-jelema lawan eta. Thailand menang, lawan Malaysia menang. Bener ya. Gelo sih. Elehna cuma lawan si Andik. Di penyisihan grup. Iya ya. Timnas saat itu. Terus pada saat medio itu memang lagi ada kekisruhan PSSI juga yang membuat ada 2 liga kan, LPI. Iya, LPI dan ISL. ISL dan LPI Ya itu salah satunya yang kasus Si Medan rusuh Chief. kasus rusuh di Siliwangi itu kan yang lawan Arema, yang Pablo Frances akhirnya membela Bobotoh itu kan Pablo Frances akhirnya ini kan mendapat hati karena membela Bobotoh ketika ada Bobotoh yang ditewak ku aparat mun teu salah, dibelaan ku Pablo Frances gitu. Pablo Frances juga nggak dapat moodnya. Eloko juga nggak dapat servis yang bagus. Iya benar ya. Untuk ukuran Eloko satu musim cetak gol di bawah 10 kayaknya goreng pisan. Iya. Karena servis itu tadi mungkin ya, karena di sepanjang perjalanan musim itu teh rada-rada kurang. Ya aneh lah, jadi aneh. Sampai kita kan tersemat bahwa bench termahal. Pernah jadi satu pertandingan di benchnya tuh ada Pablo Frances, aya Syahril Ishak, aya Baihaqi Kaizan, itu jadi cadangan kabeh diuk di bangku cadangan. Iya bench termahal Bench termahal di Indonesia. Iya dan di pertengahan musim
ternyata banyak perubahan juga dilakukan. Betul. Dalam rangka untuk menaikkan peringkat Persib di klasemen. Pada saat itu tadi Papan bawah di bawah ya, di luar 10 besar ya. Iya. Hampir di atas satu strip degradasi gitu pada musim awalnya, walaupun finish kalau nggak salah posisi ketujuh ya. 7. 7 posisi akhirnya. Nah, di pertengahan musim dirombak lah itu teh ya. Berarti si duo Singapura itu cabut. Terus Pablo juga Francis ke Persikap, Persikap dipinjamkan. Fafa Arianto mundur. Fafa Arianto mundur dan juga mendatangkan Profesor. Profesor Milian Idolaku Radovic Milian Radovic dari FC Petrovac. Datanglah profesor dari Petrovac. Datanglah pemain dari Schalke. Dari Schalke. Schalke B. Matsunaga Sohei. Yang kemarin baru ngumumin pensiun ya. Arigatou gozaimasu. Matsusan, arigatou gozaimasu. Matsusan. Datanglah the next Robbie Darwis pakai nomor genep cenah. Abanda Herman. Gede kadang-kadang kan saya pakai nomor 6 cenah. Iya. Di musim itu juga gak sih pas Persib ngedatengin back cadangannya itu dari PSIM siapa Sandi Pribadi Oh ya? itu mah Sandi Itu Pribadi yang dulu. 2007. Oh sebelumnya ya? Waktu sama Leo Citesco Sama itu. Citesco. Kalau Oh itu iya Malio Citesco. Bukna koneng oge atas santai. Berarti pada saat itu mah yang masuk Abanda, Sohei Matsunaga dan Milian juga Radovic. Milian Milian Radovic. Radovic. Nah, ini bahas musim itu pemain Singapura 2 nih sudah. Dan kita punya satu lagi pemain asal Singapura yaitu Noh Alamsyah. Nah, bagaimana awal kedatangannya ke Persib dan sebenarnya mainnya mah bagus-bagus aja, cuma saya setuju juga sama Coach Ripan di video-video kita yang sebelumnya dan di podcast kita sebelumnya. Kalau ya Noh Alamsyah mah sebenarnya lebih bagus di klub sebelumnya deh gitu. Ketimbang di Persib gitu. Kedatangan aku lagi. Noh Alamsyah itu kan akhirnya membela Arema yang di IPL kan. Gara-gara dualisme. Oh, dualisme. Iya berlanjut ya. Ya, lanjut. Dari kekisruhan musim sebelumnya itu kan berlanjut ya. Arema kan ada ISL, ada dua. IPL, ya kan pada saat itu. Sahril aja si Bayangnya kan main di IPL ke Medan Chief. Ya, Medan Chiefs. Bareng Tangerang Wolves. Tangerang Wolves. Ya. Bogor naon lah gitu. Terus kalau Bandung tuh Bandung United, Lee Henry. Nur Alim. Iya. Si Jabri. Iya benar. Jadi liga ada LPI, ada ISL. Benar. Si Arema jadi terbelah duanya. Ya, terbelah dua. Noh Alamsyahnya di Arema IPL. Marcio Sousa di ISL. Nah, putaran kedua Liga 2012 itu Persib mendatangin 2 striker dari Arema yang berbeda. Dua-duanya ti Arema tapi Aremana beda. datang dua nananya. Marcio ti Arema ISL datang asup. Noh Alamsyah ti Arema IPL. Oh, iya benar. Iya. Dan itu 2 striker tadi masih mendapatkan servis yang aduhai dari Milian Radovic ya. Iya. Itu berarti musim 2012 ya. 2012. Awal musim 2012-nya kan Persib itu Dragomamic waktu itu kan. Dragomamic Oh, dulu. iya. Yang datengin Zdravko Dragicevic. Ya. Dragicevic juga udah seleksi di Seleksi ya? di putaran 2 ini, cuman tidak lolos. Jadi saat itu kita pakai ada Hilton masih main ya. Masih. Hilton, Eloko, nah itu Matsunaga, Miljan, Abanda. Lagi sampai itu nggak seleksi. Saya seleksi. Akhirnya nggak lolos, dibawa lagi 2012. Seleksi pas Dragomamic. Main sekali dipecat. Langsung. Itu Persibnya di LPI kan lawan Semen Padang. Iya, LPI. Persib masuk ke LPI heula nya. Pertandingan. Aji kata Atik sih. Eta pembukaan LPI di Jalak Harupat kan. Johar Arifin nu ngabuka. Aing liputan eta kadinya aya. Bener. Aduh. Si Dragicevic sekali main butut geus pecat deh aja. Bener. Nah, kalau 2 pemain tadi ya kita bicara Sahril dan juga Bayhaki yang ternyata flop nih sama Persib. Bagaimana dengan nasibnya Noh Alamsyah? Walaupun mungkin juga tidak menemukan permainan terbaik tapi mencetak gol bro gitu. Aku tadi teh awal kedatangan Arema ya. Dualisme Arema tah. Dari dualisme itu lagi tuh. Kita lanjutin lagi. Marcio. Tapi 2 itu kan akhirnya banyak membantu Persib kan di putaran kedua. Waktu itu kan akhirnya dari caretaker jadi Robbie Darwis kan setelah Dragomamicnya Iya. di-cut jadi Robbie Darwis yang ngelatih. Ada peningkatan nih Persib mainnya. RD deui tah. RDD itu. Robbie Darwis. RD-na Robbie Darwis. RD Robbie terus banyak membantu Along itu 4 gol di putaran kedua sangat membantu sebenarnya meskipun tercatat cuma 4 gol tapi itu sangat membantu terutama dari semangat
pemainnya kayaknya. Iya. Karena Semangat bad juang boy dan kan waktu itu pernah dibahas. Semangat juang dan dia duet sama Marsio teh tune in lah ya Tune gitu. in. Ya. Duet bad boy oke juga. No nyetak gol kira. Ya duet bad boy oke. Duet bad boy eta. Nah si Marsio mau cetak gol kieu. Kasih kita ngefans yang tuku. Ya benar. Itu Along banyak membantu Persib meskipun catatan golnya nggak terlalu banyak tapi membantu menurut saya. Iya. Si Along ini kan memang pada dasarnya dia punya dedeg ieunya kan. Di Singapura emang Badung sih, gangster sih karena Gangster ya. Kan Along itu adalah Iya, Pak. nickname untuk kakak. ya abang-abangan lah ya. Abang-abangan. Jadi mun gangster di Singapura teh ya abang-abangannya dipanggilnya Along, sebutan Cina ya cenah ya. Iya. Sebutan Cinanya Along dah. Itu tuh kayak kalau di dia mah akang lah dia Abang lah ya. dihormati lah. Nah, si Along ini waktu kecilnya adalah timnas sepak takraw. Oh. Jadi kalau ngelihat di YouTube salah satu TV. Tadi kasebut wae ku aing euy. Ada Arema lawan Persema Malang, Along tuh salto. Itu tuh lihat deh, itu tuh tekniknya teknik takraw. Dia tuh di takraw tuh posisinya tekong, ada posisinya tekong. Iya. Nah, Tekong tuh server ya. Yang bagian ini, Paragi- bagian smash sebenarnya tapi yang salto ya. Oh iya. ya ting ya tuh posisinya. Finisher lah, akrobat banget ya. aja. Pokoknya akrobatik itulah. bener-bener. Misi orang salah. Nah, lihat di gol di video itu Along mencetak gol melalui salto tuh ke gawang Persema Malang saat itu derby Malang itu tuh pakai teknik takraw. Jadi dia sering tuh salto-salto, emang dia pemain timnas takraw ke umur 12 apa 14 gitu. Pokoknya bola di timnasnya takraw. Nah, kesini Along tuh memang bagus di Tampines Rovers ya. Tampines Rovers. Dia bagus. Pindahlah dia ke Arema yang 2010 Robert Albert. Oh iya. Di situ dia dapat tim yang bagus memang. Iya. Belakangnya mantan back Piala Dunia Pierre Njanka. Iya, Pierre Janka. Bareng jeung Purwakayudi masih kerjaan cedera kan. Wakayudi, Roman Camelo ya. Duetnya di depan sama Roman Camelo. Camelo, kanannya M Ridwan. Terus gelandangnya ada Esteban Guilen sama Bustomi dan Juan Revi. Oh iya benar. Eta kan emang ngeri. Iya. Nah, datang ke Indonesia untuk ukuran orang-orang Singapura yang agak salon kan mainnya, kalau Singapura tuh agak teknik tinggi gitu. Tiba-tiba Along bisa memberikan yang sih masih gak pemain Amerika Latinnya tuh. Duelnya wani sama M Ridwan gitu. Terus gelut-gelut gak wani kan. Pernah tuh sama FX Januar kan. Along kan memang terkenalnya di Singapura tukang gelutnya. Jadi kalau kata Syahril Ishak, Along itu memang tipenya meledak-ledak. Dia memang pembawa semangat ke tim. Cuman kalau udah lewat etana gitu overnya, mun geus over eta sok meledak, gelut. Mun geus gelut tapi eta teh langsung cerik. Nah, itu tuh di Singapura sering terjadi dengan Daniel Bennett lah gelut. Iya. Padahal saat timnas keneh kan saya sampai dihukum 7 bulan kalau enggak Ya salah. pernah dihukum lama Gara-gara dia. berantem sama si Daniel Bennett ya. Ya maksudnya itu kan sesama timnas, maksudnya rek naon sia ditajong coy di ku ieu ku tuurna sih. Kulutut ya? Kulututna sih hulu Daniel Bennett beleduk gitu di hantum. Nah itu tuh ngamuk sampai Along tuh kan kalau udah ngamuk teu bisa diceklan ku saja maki. Iya. Kudu-kuduaan, kudu kutiluan gitu. Nah itu terjadi di Indonesia, dia gelut sama FX Januar. Waktu Arema lawan Persela kalau enggak salah ya. Nah itu gelut. Nah kondisi itu kan lumayan ini ya membangkitkan gaya. Kalau di Indonesia kan bekinya adrenalin gitu. Ya, bener. Wah iya pemain keren ya gitu. Di Arema dia memberikan hal-hal kayak gitu tuh. Menyemangati anak-anak mudanya. Saat itu ada Dendi Santoso. Iya. Anak-anak mudanya Arema yang ya belum naik lah saat itu, masih ada. Yongki juga ya? Yongki Arema ya? Yongki Persik kalau saat Oh, itu. Yongki Persik. Belum Arema. Belum ya. Nah hal itu kan membuat ya semua tim jadi pengen memiliki Along lah gitu. Maksudnya kayaknya dapat servisnya Along enak nih Ya, gitu. belum lagi duetnya barengan sama M Ridwan juga ya kan? Iya paket sama Paket Ridwan. pada saat itu. Nah kondisinya Aremanya pecah. Nah, Arema IPL dan Arema ISL. Nah Along juga mulai gak nyaman kali dengan Arema yang terbelah dua itu. Kondisi di Malang juga gak enak. Persib mengambil kesempatan itu bahwa kayaknya nyobain pakai Along nahan dia gitu kan. Datanglah dia ke sini walaupun awalnya pengen dipakai sama Leonard Tupamahu kan. Leonardnya ditolak bobotoh, akhirnya Alongnya aja sendiri datang ke sini. Sifat itu masih terbawa. masih ada. Sifat dedeg leader gitu, dedaguanian. Pernah kan lawan Persisam Putra Samarindanya saya sangat militan gitu. Iya. Dia tahu cara menempatkan dirinya kumaha.
Terus emang tina dedeg emang geus ngeri gitu si Along mah emang ti awal keneh. Mun mana ningali dedeg emang ngeri coy ditonjok Along sih karena sangar gitu ya. Jadi deg-deganna tidak bersahabat gitu. Orang di pelototan ngisian. Dia tuh memang serem gitu, serem. Cuman jadi back lawan back lawan juga dia nggak pernah takut siapapun back lawannya kan di Indonesia mah back lawan teh ngarerinya gitu. Along tuh nggak pernah takut. Nah efek itu tuh masih ada sedikitnya, cuman kayaknya memang peak performance-nya adanya di Arema. Iya. Dia udah ngasih segalanya dan dapat segalanya sih 2 musim ya di Arema tuh ya. 1 musim setengah. 1 musim setengah ya. Tapi musim pertamanya kan ngejuarain. Edan-edanan teh nya. Edan-edanan itu yang mungkin tidak terlupakan oleh Alongnya sendiri. Jadi ketika ke Persib dia tuh udah kayak dapat sisa-sisa. Sampai ke sini juga kayaknya dia main di PSS juga biasa aja deh, nggak yang gimana gitu. Tapi catatan di Indonesia Arong Lam M Ridwan itu menjadi 2 orang Singapura yang mendapatkan juara di Indonesia. Sisanya nggak ada yang dapat juara kan ya. Dia bersama Arema punya gelar juara ya, Along dan M Ridwan. Jadi angkatan timnas generasi emasnya Singapura itu yang dapat juara di Indonesia ya cuman Along sama Ridwan. Itu pun di Arema bukan di Persib Bandung. Mungkin meureun ya lamun datang ka dia jeung si Ridwan mah eta rada meujeuh meureun ya. Ada cerita sih kan nanya. Sempat ada isu bahwa Alongnya juga pengen datang ke Persib sebenarnya barengan sama M Ridwan, tapi M Ridwannya memilih bertahan kan. Dan memang pemain asingnya geus loba oge sih kan dia. Iya, karena jatah atau slot kuota pemain asingnya juga memang bisa satu karena kan. udah ada Matsunaga ya pada saat itu kan. Bukan. Belum ya? Ada Miljan, Abanda, Marcio, Along. Oh 3+1. Oh belum 2 ya pemain asing-asing. 3+1. Pokoknya ya, jadi M Ridwan gak bisa kebawa aja. Nah terus di sini ya karena cintanya mungkin ya bagaimanapun dia pernah dapat segala-galanya di Malang kali ya. Udah dia lukan Super Along coy julukannya di Malang. Iya benar. Jadi dia udah dapat semuanya. Ada satu momen Persib Bandung away ke Malang. Si Along dinyanyiin sama Aremania. Terima kasih Alam Sah. Terima kasih. Si eta ceurik anjir tuh. Maksudnya ya kumaha urangnya gitu. Aing pernah juara di dieu, orang enak main lawan Persib. Si eta cicing geus gandung Along. Dia bahkan kalau lihat di Google sih dia enggak pakai jersey Persib, dia cuma pakai rompi. Satu tuh di band tuh jadi jersey Persibnya dipegang aja. Ya mungkin cara menghargai dia ke Arema kan. Ya sebetulnya dari situ kita tahu sebetulnya hati Along ada di mana. Hati Along gitu. tuh ada di sana. Walaupun dia mencoba kasih yang terbaik di Bandung secara profesional, ya cuman ya cintanya memang buat lebih membekas dengan Arema. Cinta sudah lewat aja mencekahin nama bro. Ya kayak inilah kayak Vlado di Bayangkara meureun cinta nama di Bandung gitu. Gitu. Nah, Along itu kita dapat kondisi Along yang sudah pernah juara di Arema dan sudah memberikan yang terbaik di Arema. Dia kasih yang terbaik juga di Bandung. Cuman secara ini kalau dibandingkan dengan di Arema ya dia meledak pisan di Arema. Iya. Bentuk permainannya bukan pada saat itu kali ya. Tapi untuk passion, untuk semangat juang, untuk itu kerasanya. Kita juga ngerasa sih Along emang pengen menunjukkan bahwa dia juga total kok di Bandung gitu. Iya, sisi profesionalismenya nggak hilang. Ada ya, cuman ketika dihadapkan dengan main di Arema kan dia juga tidak bisa melawan rasa ininya gitu, melawan hatinya. Dieluk-elukan coy. Benar. Along datang sebagai musuh tapi dieluk-elukan. Eta kan mana di kondisi eta ge mana dilema sih. Iya. Kumaha we mana datang ke nikahan mantan, Bro? Dieluk-elukan. Iya kan? Jadi ya udahlah gitu untuk Along ya dia udah pernah main di Bandung dan kita udah pernah merasakan servis Along. Tapi ya tidak yang terbaik lah. Sayangnya bukan yang terbaik yang pernah Along ciptakan di sini gitu. Dan abis dari situ juga Along nggak tampil dengan performa terbaik juga dimanapun kayaknya. Setelah dia pindah lagi ke Tampines, pindah lagi ke PSS Sleman, kayaknya memang dia juga udah habis sih kayaknya. Emang peaknya di Robert Albert itu ketika 2010 di Arema. Ketika juara juga. Ini yang menariknya berarti pemain-pemain rombongan asal Asia Tenggara, terutama dari Thailand dan juga Singapura, berarti praktis hanya bertahan setengah musim saja bersama Persib Bandung. Iya. Rata-rata setengah musiman ya. Setengah musim. Thailand Suchau Nutnum sama Kosin setengah musim. Ya kan, terus ada Saril Ishak dan Bayhaki juga setengah musim. Ditambah ketika Along juga setengah musim. Oke. Awan masa musim berarti. Tinggal kita lihat Omid Nazari. Oh iya benar. Bagaimana Kita ke setengah musim ya kemarin. Omid geus meakeun setengah musim. Musim iya kuduna sama musim sih. Iya, tapi kalau beberapa pemain Asia Tenggara lain kayak dari Australia nih,
si siapa Robi Gaspar itu setengah musim itu salahnya atau hampir semusim? Robi semus. Satu musim itu di 2012. Satu musim ya, tapi kan tara main. Diogo Ferreira Setengah musim. Diogo Ferreira setengah musim. berarti yang full baru Robi Gaspar Jepang ya. Soalnya Jepang. Ini Asia Tenggara berarti praktis yang baru satu musim cuma Robi Gaspar itu ya. Robi Gaspar. Eta gila Asia Tenggara teuing sih sebenarnya. Ya. Naturalisasi Asia Tenggara. Australia mah naon Oceania sebenarnya. Per tahun depan mau masuk ASEAN. Emang enggak sih Asia Tenggara. Katanya. Iya abal-abalan. Asia Tenggara tapi kualitasnya Eropa. Kalau sepak bola udah masuk ASEAN kan si Sudah, Australia. sudah. Cuma maksudnya secara negara Iya. geopolitiknya tahun depan katanya mau masuk ASEAN. Nah, tapi yang unik adalah Sahril dan Along itu seperti saling mengagumi. Jadi saya pernah nanya ke Along, kamu punya nggak pemain yang kamu takutin gitu. Kan sia galaknya gitu. Iya. Mana aya tuh pemain? Kesieun kasasaha gitu nya mau di lapang. Aya tuh pemain anu mana sieun? Ada siapa? Sahril cenah. Saya kalau ya dia kapten saya di timnas kata Along. Sahril itu kapten saya di timnas. Ya saya hormat sama Sahril, dia orangnya baik. Kalau Sahril ngomong ya saya nurut apapun yang Sahril katakan. Tapi pas ku aing cross check ke Sahril, Sahril cek si Along kamu ditakutin Disegani gitu ya, di timnas. Wah itu mah bisa-bisanya Along aja cenah. Enggak kok bahkan Along kok yang selalu dia sebetulnya kapten sebetulnya. Saya mah cuma pakai ban kaptennya doang cenah. Sahril kan ya teuing merendahnya teuing kumaha gitu si Sahril. Pas ditanya, Sahril kamu kata Along kamu paling ditakutin sama Along. Oh enggak malah dia kok yang nyemangatin anak-anak muda tuh dia, yang nyemangatin anak-anak muda Singapura dia, yang tim talk kalau untuk apa-apa dia. Nu gelut lamun aya nu ngabelaan pemain Singapura di babak. Si Along bukan saya cenah. Saya mah sebenarnya cuma misah-misahin Along aja cenah. Dan sisa-sisa itu masih ada di Persib juga kan? Masih ada, waktu itu masih ada. Anak-anaknya kayak Budiawan tuh udah lihatlah ininya Along lah gitu. Leadershipnya ya. Leadershipnya Along lah. Ya sayangnya aja Along di sini nggak dapat peaknya, nggak dapat peak performance. Itu dia ya. Bayi Kaizan dan juga Sahril plus Noh Alamsyah. 3 pemain asal Singapura yang pernah berkostum Tapi Persib. orang pernah carita Bayi Haki pas baheula orang masih siaran di Para Muda kan boga program Persib Berbisik pan. Sempat ngundang Bayi Haki Kaizan kan datang. Bayi Haki cerita pada saat itu teh dia kecurian ya. Kamalingan tah si mes teh nyamut salahnya. Asah namanya. Jadi Bayi Haki itu cerita, handphone saya hilang. Peralatan-peralatan saya yang berharga juga banyak yang hilang cenah. Karunya tah si Bayhaki Kaizan. Dia punya kesan yang Bayhaki juga kayaknya cintanya ke klub sebelumnya. Jadi nggak tahu ya, mungkin Singapura mah kalau udah untuk pertama kali datang sih karena saya cintanya di dia. Cinta pertamanya cinta pertama teh. Susah dilupakan. Jadi ketika pindah ke tim lain geus teu cinta. Beda rasana sih karena kita nya Along di Arema, Bayhaki di Persija. Ya, terus kalau masalah Sahril mah tadi praktis hanya posisi lah sebenarnya. Sahril mah ya enggak punya jam terbang aja di sini akhirnya karena memang di gelandang ada Eka. Eta emang hese sih posisinya. Gelandang ada Eka, kiri ada Atep. Ada Isnan Ali juga. Betul. Di kanan Jajan tiba-tiba ke alus gitu ke naik. Terus ada Siswanto. Depan Pablo Frances, aya Eloko, aya Rahmat Afandi ke alus oge. Ronggo masih ada Ronggo. Oh iya Ronggo juga. Erlangga Sucipto. Rek mundur saeutik aya Haryono nya. Iya benar. Serba salah liar di dia Serba emang. salah oke. Aduh, rekrutan. Itu dia ya. Tapi menarik ini tadi sempat disinggung beberapa pemain diklat yang promosi. Ya, salah satunya tadi ada Dias Angga, Munadi, terus juga Yudi Hoyroyodin yang kembali lagi ya kan. Terus musim berikutnya kan ada angkatannya Budiawan. Dan juga yang lain. Nah, gimana kalau episode selanjutnya kita bahas seputar pemain-pemain diklat. Ya, komo Budiawan bro, larina teh kencang juga bis Pangandaran. Budiawan itu legend mana Cik? Budiman. Legend PSGC ya. Bener. Banyak ya pada saat itu kan pemain-pemain muda yang ngorbit lah. Cuman ya mungkin ya akhirnya tidak ada yang bisa seperti sekarang kan kalau kita ngelihatnya kan Zola, Beckham, Bow. Dan gitu menariknya ya. kan diklatnya Persib ini digadang-gadang adalah La Masia-nya Indonesia bro. Nah ini mungkin kita akan bahas di podcast episode selanjutnya ya. Oke lah. Kita bahasnya di selanjutnya. Selanjutnya. Apa? Perlu undang sahanya gitu ya. Sahanya. Tulis di kolom komen ya. Pemain diklat, ex diklat anu ka Persib, saha anu rek diundang ka podcast nanti insya Allah kita akan realisasikan. Kita upayakan. Kalau tersibuk manehna. Anu legend diklat pisan lah ya kita. Legend diklat mah yang membawa juara kan pada saat itu kaptennya adalah si Munadi kan. Randy Saputra. Mun cek urang mah Munadi legend Dias. diklat mah M Agung bro. Nya Bajon kayak salah satu kan? pemain. Kabeh gelar aya sok.
Oh nya, lamun eta nya. Nya, Bacun ya. Bacun from Ranca Ekek. Tapi kan Dias masih di Bali. Bali. Dias di Bali. Ya siapa lah masih ada Ya salah nu di Bandung lah. Sok atuh. Kipernya si Bagja aya. Ya, si Bagja ya kiperna. Kita nahan penalti di semifinal. Nahan penalti semifinal. Rizky Bagja, Margahayu gimana deket deh jeung aing. Atau minimal pelatihnya lah pada saat itu sahanya. Indra Thohir sama Mustika Hadi. Mustika Hadi. Oh iya. Apa Mustika Ya udah kita Ya, aku panggil. tulis di kolom komen. Tulis di komen ya. Undang siapa? Insya Allah Kita hanya punya waktu 5 hari untuk cari kontaknya, ya kan. Ya itu lumayan ribet oke. Cari kontaknya, terus ngatur jadwal. Ngatur jadwal, daek moal kadarye nya. Siap. Oke, Gitu diklat dia. boleh menariknya karena itu juara 2010. Iya. Terus 2011 itu apa ya? kata Boboto teh La Masia-nya Indonesia kan. Bener, Kebayang sok. Boleh. Di Barcelona boga La Masia kan mengorbitkan pemain-pemain muda potensial dan di Bandung kita punya nih. Itu dia. Dan eta ayeuna geus karolot sih. Bahwa kan Ervina, Ya, Rudy Giovanni. Zaman atepnya. Rudy Giovanni. Bener. Yang eta sih orang paling beki pisan Jejen sih pada saat itu. Jejen ya. Jajan Jenal Abidin oke. Ayeuna di JN. Jejen. Dan Pak Jajang juga di episode sebelumnya sempat menyinggung ya, saya di final kalah sama Persib yang pada saat itu skuadnya emang edan, pemain mudanya edan. Pemain-pemain itu ya pada saat itu ya. Ya Pak Jajang kayak edan oge eta timna zaman eta. Oh sih. Iya, Pelita Jaya tuh ngeri oge. Egi Melgiansa bro. Dado. Dado. Ya udah lah kita Ayo udah. Kita akhiri episode ke-21 ini. Betul, terima kasih buat Bobotoh. Jangan lupa tentunya bisa dengerin Si Mamong Podcast ya di platform podcast favorit kamu, ada di Spotify dan juga di Ya. Suara. Jangan lupa juga tonton videonya di YouTube channel kita di Si Mamong TV. Yes. Bisa like, komen dan juga subscribe dan tentunya jangan lupa follow Instagram kita di @simamaung.com dan juga di Twitter @simamaung. Itu dia. Terima kasih buat Box to Box Media Network. Ketemu lagi di episode berikutnya Bobotoh dan Maungars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.